Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya setuju nih, saling menghormati. Apalagi kita ini sebagai rakyat, kita udah ada wakilnya di DPR. Nah, wakil kita sudah setuju. Jadi tidak perlu lagi kita pro kontra rame-rame, percuma saja. Semua kita tahu bahwa abolisi amnesti itu hak prerogatif presiden. Hanya saja kadangkala ada pergeseran sedikit. Abolisi itu kan pengampunan atau pembatalan hukum bagi yang melakukan pemberontakan, tapi bukan korupsi. Dan itu juga dia status hukumnya tidak pernah terpidana dianggapnya atau tidak pernah melakukan kejahatan. Sedangkan amnesti itu pengampunan, pengurangan hukuman bagi narapidana. Pertanyaan saya, Mas Hasto itu dibebaskan, dia sudah diputus tapi belum ingkrah. Apakah status dia sebagai tertuduh atau terpidana itu masih ada? Itu pertanyaannya. Bung Kohar, perlu tidak ada revisi Undang-Undang 45 Pasal 14 ayat 2 itu agar hak prerogatif presiden ini jelas penggunaannya. Jangan kita nunggu-nunggu begini. Ya sudahlah, kita tunggu keributan apa lagi ke depan. Ada pagar laut, ada Indonesia gelap, ada kabur saja dulu, ada one price. Apalagi nih setelah ini selesai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bagaimana Mas Kohar? Ya, saya kira semua punya hak untuk menyuarakan, menyampaikan pendapatnya. Tapi yang pasti di konstitusi kita memang tidak diatur bahwa amnesti atau abolisi itu hanya untuk kasus tertentu misalnya. Harus kasus yang berkaitan dengan politik. Yang terjadi selama ini kan biasanya. Biasanya itu artinya presiden-presiden yang terdahulu itu memberikan amnesti atau abolisi untuk kasus-kasus yang terkait dengan politik atau memang kekeliruan di dalam memahami proses-proses peradilan. Baik Nuril itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan dan tekanannya besar sekali sehingga dia diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi waktu itu. Tapi di era Bung Karno mereka yang diberikan amnesti adalah yang dituding oleh negara menjadi pemberontakan di berbagai peristiwa. Lawan politik lah ya. Lawan politik. Begitu juga di era Orde Baru, itu pemberian amnesti itu diberikan kepada tokoh-tokoh Fretilin misalnya. Begitu juga dengan presiden-presiden setelahnya, kecuali Presiden Megawati, yang memang tidak sempat memberikan abolisi yang waktu itu direncanakan akan diberikan kepada Presiden Soeharto. Tetapi kan karena tekanan publik yang sangat besar, sangat luas, maka risiko politik ternyata dianggap melampaui ekspektasi, jadi tidak jadi diberikan abolisinya. Nah, hal yang sama juga tidak jadi diberikan oleh presiden selanjutnya hingga Presiden Soeharto kemudian akhirnya meninggal dunia atau wafat.